Tujuan praktikum: mengekstraksi dan memisahkan DNA buah-buahan dengan cara sederhana. Landasan teori: isolasi DNA adalah proses ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan DNA murni dari sampel biologis dengan cara mengganggu dinding dan membran sel, melepaskan DNA ke dalam larutan, lalu memurnikannya dari kontaminan seperti protein RNA melalui proses pemisahan dan pengendapan. Prinsip dasarnya melibatkan 3 tahapan utama: lisis pemecah sel, ekstraksi dan pemurnian, pemisahan DNA dari komponen seluler lain, dan resipitasi, pengendapan DNA agar bisa dikumpulkan. Alat dan bahan: mikroskop, blender, tabung reaksi, air mineral, gelas beker, saringan, dan timbangan gram. Melon, pisang, apel, garam, deterjen bubuk, dan 95% etanol. Lanjut ke cara kerja. Yang pertama, kupaslah buah dan potong menjadi kecil. Ambil buah masing-masing 50 gram. 2. Tambahkan 4 gram garam lalu blender hingga halus. 3. Saring buah yang sudah dihaluskan menggunakan saringan dan kertas saringan, lalu tampung dalam Erlenmeyer. 4. Timbang deterjen sebanyak 10 gram. Lalu larutkan deterjen dengan aqua sebanyak 60 ml. 5. Masukkan 15 ml larutan deterjen ke dalam gelas beker, lalu aduk perlahan hingga merata. Lalu, diamkan selama 10 menit. 6. Masukkan 1/3 etanol dingin dan 1/3 larutan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, kocok selama 15 menit. Langkah selanjutnya, amatilah proses pemisahan gumpalan DNA berupa lapisan putih mengambang di bagian paling atas. Selanjutnya, ambil DNA dengan menggunakan lidi, kemudian amati DNA menggunakan mikroskop. Ulangi kegiatan tersebut dengan menggunakan jenis buah yang berbeda, kemudian catat hasil pengamatan dalam tabel. Pembahasan jumlah DNA. Apel menghasilkan DNA paling sedikit. Hal ini karena kandungan air pada apel tinggi sehingga DNA yang terkumpul sedikit dan lebih sulit diamati. Semangka menghasilkan DNA lumayan banyak, namun DNA yang terlihat masih bercampur dengan air sehingga bentuk serabutnya tidak terlalu pekat. Melon menghasilkan DNA paling banyak. Endapan DNA terlihat jelas, serabut panjang dan relatif lebih mudah diamati. Warna lapisan. Lapisan bawah berisi sisa-sisa bubur buah berwarna sesuai buahnya. Kuning keruh pada apel, merah muda keruh pada semangka, dan hijau pucat keruh pada melon. Lapisan tengah adalah bagian DNA yang mulai terpisah setelah diberi etanol dingin, ditandai dengan warna putih keruh atau keabu-abuan. Lapisan atas relatif lebih bening atau transparan karena merupakan lapisan etanol. Gambar mikroskopis DNA. Pada apel, DNA tampak tipis dan sulit dibedakan dari cairan sekitarnya. Pada semangka, DNA terlihat berupa serabut halus, meskipun masih bercampur air. Pada melon, DNA tampak lebih jelas, berupa gumpalan atau serabut panjang berwarna putih keabu-abuan. Keterangan umum. Perbedaan hasil DNA dipengaruhi oleh kandungan air gula dan jenis jaringan buah. Buah dengan kandungan gula tinggi seperti melon cenderung memberikan hasil isolasi DNA lebih banyak dan lebih jelas. Etanol dingin berperan penting dalam pengendapan DNA sehingga dapat diamati di lapisan tengah tabung. Kesimpulan, setiap buah memiliki jumlah DNA yang berbeda-beda. Apel sedikit, semangka lumayan banyak, dan melon paling banyak. Warna dan kejernihan lapisan DNA berbeda sesuai jenis buah, dipengaruhi oleh pigmen dan kandungan airnya.
Secara mikroskopis, DNA pada apel sulit diamati. DNA semangka terlihat berupa serabut halus, sedangkan DNA melon paling jelas berupa serabut panjang dengan endapan yang banyak.